Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Permisi. Mbak, silakan masuk. Iya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Ya, kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa? Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Alia Dwi Evianti. Saya biasa dipanggil Alia. Oke, baik. Mbak Alia, bagaimana kabarnya Mbak Alia? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Alhamdulillah. Kesibukan Mbak Alia sekarang ngapain kalau boleh tahu? Saya lagi sibuk kuliah aja sih Bu. Oh, kuliah. Semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Gimana dengan perkuliahannya? Apakah aman-aman saja atau ada problem? Alhamdulillah Bu, sejauh ini ya aman. Cuman ya ada beberapa sedikit problem. Oke, baik. Kalau begitu, saya ingin tanya, ada apa tujuan Mbak Alia untuk datang bertemu dengan saya? Jadi saya kesini itu ingin berkonseling dengan Ibu. Oke, kalau boleh tahu, apakah Mbak Alia pernah melakukan konseling? Sebelumnya udah pernah sih Bu. Oke, konseling apa Mbak Alia sebelumnya? Konseling kelompok. Oh, kelompok. Oke, kalau begitu, karena kemungkinan Mbak Alia sudah paham ya tentang konseling, sedikit-sedikit sudah paham. Tetapi saya jelaskan kembali tentang konseling itu apa. Jadi di mana konseling itu, saya sebagai konselor, dan Mbak Alia ini sebagai konseling saya. Di sini tugas saya hanya memfasilitasi Mbak Alia, mendorong untuk Mbak Alia mencari jalan keluar dari permasalahan Mbak Alia. Tetapi yang bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Alia itu ya di Mbak Alia sendiri gitu. Saya hanya memfasilitasi Mbak Alia gitu saja. Baik. Jadi kalau semisal besok-besok ada masalah lagi, jadi Mbak Alia itu bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan saya gitu. Oke, saya jelaskan asas-asas di konseling ya, dimana ada asas kerahasiaan, dimana asas kerahasiaan ini, Mbak Alia tidak perlu takut untuk permasalahan yang sudah diceritakan itu terbongkar atau terbocorkan, karena di sini ada asas kerahasiaan. Saya sebagai konselor dan Mbak Alia diharuskan untuk menjaga rahasia dari permasalahan yang sudah Mbak Alia ceritakan. Untuk yang kedua ada asas keterbukaan, dimana Mbak Alia ini bercerita saja secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupin, dan bercerita apa adanya aja lah, karena ada asas kerahasiaan itu kan, jadi tidak perlu takut lagi. Untuk yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Alia datang ke sini bercerita secara sukarela atas kemauan Mbak Alia, dan Mbak Alia datang ke sini berkonseling dengan kemauan Mbak Alia sendiri, tanpa ada suruhan orang lain gitu. Kalau boleh tahu Mbak Alia datang ke sini atas kemauan Mbak Alia sendiri atau karena orang lain? Saya atas kemauan diri saya sendiri sih Bu. Oke, kalau begitu kita tentukan waktu ya. Kira-kira Mbak Alia bisa berapa lama untuk konseling ini? Kurang lebih 25 menit mungkin Bu. Oke, 25 menit. Saya jelaskan kembali, untuk pertemuan konseling ini tidak hanya satu kali pertemuan, bisa saja 2 atau 3 kali pertemuan atau berapa kali pertemuan gitu, tergantung dari permasalahan yang diceritakan oleh Mbak Alia gitu ya. Apakah kalau misal ada pertemuan selanjutnya, apakah Mbak Alia bersedia? Ya bersedia Bu. Oke, gitu. Silakan, saya persilakan untuk Mbak Alia menceritakan apa yang ingin diceritakan oleh saya. Ya Bu, baik, terima kasih. Jadi apa ya Bu, setelah di semester 5 ini tuh saya merasa cemas gitu Bu, apalagi kalau mendekati kuis gitu Bu. Oh, oke. Bisa diceritakan secara detail dari permasalahan Mbak Alia ini, cemasnya Ya, bagaimana gitu? jadi kayak kadang itu
keteteran gitu ya Bu, antara tugas-tugas. Terus ada kayak satu matkul itu terkadang sebelum mendekati UAS itu kayak eh, ngejadwalin kuis gitu loh Bu, jadi kayak cemas banget, belum ngerjain tugas ini, belum belajar buat kuis kayak gitu Bu. Oh, berarti setiap UAS itu Mbak Alia ada kuis ya untuk Iya, tambahan nilai iya mungkin ya. ada. Oke, saya tangkap di sini permasalahan yang sudah diceritakan oleh Mbak Alia, bahwa Mbak Alia ini merasa cemas kalau besoknya ada kuis, dan kegiatan Mbak Alia ini eh, kebentok ya sama banyak banyak tugas-tugas yang membuat Mbak Alia bingung untuk belajar juga, gimana untuk belajar, gimana untuk ngerjain tugas begitu Iya ya. betul. Oke, kalau boleh tahu kecemasan seperti apa yang Mbak Alia rasakan? Apa yang Mbak Alia takutin dari kuis itu? Ya takut kadang kalau misalnya kepepet gitu belajarnya nggak maksimal, takut kayak nggak bisa jawab pertanyaan yang dikasih sama dosen kayak gitu sih Bu. Oke. Kalau terkait hasil dari kuisnya, apakah Mbak Alia juga ada ketakutan juga? Ya pastinya ada Bu, kan kayak dapat berapa ini, terus kalau misalnya hasilnya nggak maksimal kan nanti kalau apa itu namanya mikirnya tuh kayak duh nanti nilainya berapa kayak Ya. gitu, kayak cemas kayak gitu. Oke, kalau begitu dengan tujuan Mbak Alia ke sini tentunya ingin memecahkan permasalahannya ya, Iya Bu. ingin mengurangi kecemasannya juga. Lalu apa keinginan Mbak Alia untuk kedepannya? Ya saya ingin apa ya Bu, kalau misalnya ada kuis atau apa tuh kayak cemasnya tuh nggak berlebihan gitu loh Bu, kayak ya udah hadapin aja kayak gitu sih Bu. Oke, dari yang Mbak Alia tadi sampaikan, jika dalam satu hari atau satu malam ini ada keajaiban, di mana Mbak Alia ini bangun dari tidur paginya, dan di paginya permasalahan Mbak Alia ini sudah selesai. Jadi Mbak Alia ini sudah tidak merasakan cemas. Jika besoknya ada kuis dadakan, Mbak Alia jadi tenang dan tidak takut. Apa yang Mbak Alia rasakan? Ya lebih senang sih Bu, kayak Senang tenang ya? gitu Iya. Bu, kayak nggak ada kecemasan kayak gitu sih Bu, lebih kayak tenang aja sih. Enak gitu Iya ya. kayak plong. Oke, jadi jika dimana keajaiban sudah terkabulkan, di mana permasalahan Mbak Alia sudah selesai, saya ingin tahu perbedaan antara Mbak Alia mendapatkan masalah itu sama perbedaan antara perbedaan Mbak Alia yang mendapatkan masalah ini dengan Mbak Alia yang sudah ada perubahan. Mbak Alia bisa melihat bagaimana? Ya, Paham nggak maksudnya? ya paham sih Bu, kayak ya waktu saya ada masalah itu kan ya otomatis kan ya cemas, kepikiran kayak gitu ya Bu, kayak bingung ngatur gimana ngerjain tugas, gimana bagi waktu buat kuis kayak gitu, intinya bingung lah Bu. Nah setelahnya tuh ya saya lebih kayak tenang karena ya sudah bisa ngelewatin, kayak ya udah bisa, pokoknya bisa ngatur waktu gitu aja sih Bu, lebih tenang kalau udah bisa ngatur semuanya. Iya, oke, baik. Oke, berarti Mbak Alia dapat melihat jika permasalahan sudah selesai atau sedikit reda, meskipun belum menghilang cemasnya gitu, ternyata Mbak Alia merasakan lega atau bahagia gitu Iya ya. iya benar. Oke, apakah Mbak Alia sudah ada bayangan atau jalan keluarnya gitu dari menyelesaikan permasalahan ini? Apa yang Mbak Alia lakukan? Apakah sudah ada dari jalan keluarnya ini untuk kedepannya Mbak Alia ini
jalan keluarnya ingin gimana gitu. Ya itu tadi Bu, ingin kayak misal ada kuis atau apa itu kayak saya lebih tenang, lebih Mhm. kayak intinya mempersiapkan diri aja sih Iya. Bu, kayak belajar kayak gitu Iya. sih Bu. Oke, baik. Dapat saya tangkap, solusi yang dimiliki Mbak Alia ini sudah bagus. Eh, Tinggal komitmennya aja ya, Iya, meskipun dan meskipun tidak ada kuis atau ujian, tetap harus belajar dan latihan-latihan, begitu ya. iya, iya Bu. Oke, saya kira solusi Mbak Alia ini sudah sangat bagus, sudah pas. Dan dari saya mendengarkan solusi dari Mbak Alia, bisa saya tangkap bahwa Mbak Alia ini bisa menyelesaikan permasalahannya itu sendiri, memiliki solusi yang bagus itu, memiliki solusi sendiri yang bagus untuk Mbak Alia begitu. Iya. Oke, eh, dari sini saya tanya dengan Mbak Alia. Saya tanya dengan Mbak Alia, bagaimana yang dirasakan Mbak Alia sekarang setelah Mbak Alia menemukan solusi dari diri Mbak Alia sendiri tadi? Ya lebih apa ya Bu, lebih tenang, lebih kayak ya Senang. udah seneng kayak gitu sih Bu. Oke, baik. Saya rasa bagus sekali pendapat dari Mbak Alia, dan saya rasa proses konseling kita sekarang waktunya sudah habis juga. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana? Untuk kali ini udah cukup sih Bu. Oke, kalau begitu konseling kita sekarang saya tutup ya. Iya baik Bu. Terima kasih sudah mau berkonseling dengan saya. Terima kasih juga ya Bu sudah membantu saya untuk mencari jalan keluar. Iya. Saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.